Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin Makassar memberikan sanksi terhadap dosen pelaku pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Pihak kampus juga mengeluarkan rekomendasi surat pemberhentian sebagai ASN dosen. Pasca kasus pelecehan yang dilakukan dosen berinisial FS terhadap beberapa mahasiswi, pihak kampus Universitas Hasanuddin Makassar memberikan rekomendasi surat pemberhentian terhadap terduga pelaku. Dalam keterangan resminya, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual juga memberhentikan terduga pelaku sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu serta pembebasan sebagai dosen selama 18 bulan atau 3 semester proses belajar mengajar. Pihak kampus juga memberhentikan oknum dosen tersebut sebagai ASN. Sanksi yang dua yang sudah diputuskan oleh rektor, misalkan keputusan rektor sudah dua. Yang satu, pemberhentian tetap sebagai ketua gugus penjaminan mutu. Jadi pada saat dan peningkatan reputasi. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan, itu kita sudah nonaktifkan. Jadi dia pada saat berlangsung pemeriksaan, kita nonaktifkan. Dan memang diatur dalam permen. Kita boleh menonaktifkan seseorang yang mempunyai jabatan ketika disangka atau dilaporkan sebagai pelaku kekerasan seksual. Satgas boleh mengusulkan pemberhentian sementara sampai dapat dibuktikan. Nah, kita sudah mengusulkan ke rektor dan rektor sudah memberikan surat keputusan pemberhentian sementara. Dan sampai pada pembuktian dan itu terbukti, maka diberikanlah pemberhentian tetap. Itu yang satu ya. Yang kedua, pembebasan sementara sebagai dosen. Ya, sebagai dosen untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, sama sekali tidak boleh beraktivitas dalam tridharma perguruan tinggi, termasuk tidak bisa dia menerima semua tunjangan kecuali gaji pokok. Ya, seperti itu. Nah, ini dua ya. Nah, sekarang kita tambah. Ya, kan ini kita bersifat Pak Rektor sangat responsif. Beliau meminta saya untuk melakukan kajian dan kami rapat-rapat ya. Luar biasa rapat-rapat kami yang kami lakukan kajian bersama seluruh anggota Satgas. Lalu kemudian kami kembali memberikan masukan kepada rektor untuk diusulkan tambahan satu sanksi lagi, yaitu pemberhentian tetap sebagai ASN dosen. Nah, tapi karena ini bukan kewenangan rektor, maka rektor mengirim surat kepada menteri dan itu nanti akan semua keputusan itu ada pada menteri. Seperti itu. Dan pemirsa, untuk mengetahui update dari kasus tersebut, saat ini kita sudah tersambung oleh beberapa narasumber yang dimana kita akan membahas mengenai perusakan kampus beberapa waktu lalu. Sudah ada Dr. Ahmad Bahar selaku Kabag Humas Universitas Hasanuddin Makassar, lalu ada Kompol Devi Sujana Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, serta ada Ina Lim selaku pengamat pendidikan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Mas Habib. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung di Dialog Laporan 8 petang kali ini. Pertama saya ke Pak Devi Sujana terlebih dahulu. Pak, ini benar 32 orang sudah dibebaskan. Mengapa demikian? Apakah polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menahan 32 orang tersebut atau bagaimana? Ya, selamat malam Mas Habib. Jadi betul untuk 32 orang mahasiswa yang sebelumnya sudah kami amankan, kemarin sudah kami kembalikan ya, karena berdasarkan alat bukti yang ada belum ada bukti bahwa mereka melakukan pengerusakan tersebut. Akan tetapi untuk penyelidikan ini masih berkembang. Untuk bukti-bukti nanti ke arah pelakunya kita sudah dapatkan data-datanya, dan mereka yang 32 orang juga sebenarnya masih proaktif untuk memberikan keterangan-keterangan maupun bukti-bukti tentang siapa yang melakukan tindakan kekerasan tersebut, kekerasan secara bersama-sama terhadap barang tersebut. Itu Mas. Baik, kemudian saya menuju ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini apakah benar pihak kampus sudah memberikan sanksi 18 bulan pemberhentian dan mengusulkan agar oknum pelaku pelecehan seksual tersebut dinonaktifkan? Ya sudah, saya kira betul Mas, sudah sanksi-sanksi itu sudah dijatuhkan. Yang pertama itu sejak proses kasus
penyidikan pemeriksaan terhadap FS itu langsung diberhentikan dari tugasnya sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Kemudian setelah pemeriksaan, putusan itu kemudian dijatuhkan sanksi untuk pembebasan tugasan sebagai dosen selama, sebetulnya menurut aturan itu 12 bulan, tetapi beliau dikenakan itu sampai 18 bulan tidak aktif dalam kegiatan akademik. Kemudian yang terakhir, putusan terakhir kemarin itu sudah disampaikan pada saat jumpa pers kalau sudah diusulkan, rekomendasikan ke Kementerian Dikti Saintek untuk dilakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan sebagai ASN, dosen. Baik, Pak Ahmad. Saya kira itu, Mas. Ya, baik Pak Ahmad. Kemudian saya menuju ke Bu Ina Lim. Bu Ina, ini tanggapan Anda sebagai pengamat pendidikan. Kita tahu ya, seluruh mahasiswa di Indonesia saya kira cukup teredukasi mengenai bagaimana menyampaikan aspirasi mereka secara baik dan benar. Namun pada kasus ini secara spesifik terjadi aksi pengerusakan, aksi kerusuhan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Nah, dari kacamata Anda, apa penyebab dari kejadian ini? Ya, sebetulnya pertama-tama sangat disayangkan ya bahwa aksi protes atau demo itu disampaikan dengan melalui tindakan anarkis atau kerusuhan. Jadi apalagi ini terjadinya di institusi pendidikan yang mana sebetulnya apalagi mahasiswa gitu ya, harusnya kita berharap juga bisa menjadi contoh untuk adik-adik di jenjang sebelumnya. Menyampaikan demo atau protes itu harusnya lebih menggunakan akal gitu ya, bukan dengan menggunakan fisik untuk menunjukkan tingkat intelektualitas yang makin tinggi. Jadi kita bisa menjadi bangsa yang lebih beradab begitu ya. Nah, tapi memang saya melihat ini merupakan apa ya, wujud emosi ya dari adik-adik mahasiswa kita. Karena sudah melakukan pelaporan sebetulnya. Saya lihatnya sudah melapor tapi mendapatkan respons yang mungkin kurang memuaskan. Karena saya melihatnya juga Satgas PPKS ini sayangnya kan meskipun dikatakan independen, tapi kan sebetulnya ini internal ya. Jadi ya istilahnya makan jeruk gitu ya. Jadi seharusnya ada pihak dari luar juga di dalam Satgas itu. Apalagi kalau pelakunya sesama rekan dosen itu kan ada rasa nggak enak begitu ya. Nah, kurang bisa ada keberanian gitu untuk menindak sesama teman yang sehari-harinya bertemu dan bekerja bersama. Nah, ini yang bentuk emosi ini kadang mengalahkan akal gitu ya. Pada saat lapor ke Satgas, responsnya mungkin kurang memuaskan, itu adik-adik mahasiswa ini mungkin merasa kepepet harus lapor kemana lagi gitu kan. Padahal sebetulnya institusi pendidikan itu tugas utama, paling pertama itu menyediakan lingkungan yang aman. Kalau ini tidak aman, proses belajar mengajar itu memang nggak bisa efektif. Jadi itu tugas yang pertama dulu. Sedangkan orang dewasa di sekitarnya diberikan pelaporan juga tidak memberikan respons yang mungkin ini memuaskan ya. Seperti kita tahu kalau korban pelecehan seksual itu selalu malah menjadi korban kembali gitu kalau kita melapor gitu ya. Nah ini yang memang masih menjadi PR besar. Baik, kemudian saya kembali ke Pak Ahmad. Tadi Bu Ina Lim menyampaikan Pak Ahmad bahwa ini merupakan manifestasi dari laporan yang mungkin tidak ditindak sesuai dengan ekspektasi dari mahasiswa tersebut. Bagaimana tanggapan dari pihak kampus sendiri Pak? Ya, jadi Mas, di aturan PPKS itu setiap kasus itu ditangani paling lama 1 bulan, ya prosesnya. Dan begitu laporan masuk itu tidak cukup sepekan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, kemudian saksi dan yang terlapor itu dilakukan pemeriksaan. Kemudian dibuat di BAP-nya, lalu diambil keputusan penjatuhan sanksi penonaktifan selama 2 semester tambah semester berjalan yang sekarang.
yang totalnya sekitar 18 bulan. Baik, kemudian saya menuju Pak Kompol Devi. Pak Devi, tadi juga Anda menyebutkan terdapat sejumlah pemetaan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menemukan tersangka pelaku pengerusakan ini. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa ataupun menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa diketahui oleh publik. Ya, terima kasih Mas. Jadi kejadian ini kan kemarin malam sekitar jam 9 sampai jam 10 malam ya, ketika hujan deras. Nah kebetulan 32 orang ini yang diamankan adalah mahasiswa yang saat kejadian ada di sekitar TKP, ya, di TKP ada di sana dengan berbagai alasan. Ada yang emang nunggu hujan reda untuk pulang, kemudian juga ada yang mengetahui dari grup WA dia ke sana karena ada kejadian pembakaran, kemudian datang ke sana untuk mengecek kejadian apa sebenarnya. Nah, mungkin tidak menutup kemungkinan juga ada juga yang terlibat langsung, ya. Jadi itu masih kita melakukan pendalaman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera kita temukan kesimpulan terkait dengan kejadian tersebut, siapa sebenarnya orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, untuk selain mahasiswa ini juga ada saksi-saksi dari kampus yang sudah kita minta keterangan, baik dari pihak kampus seperti security, kemudian juga dari olah TKP dan juga CCTV. Nah, untuk arah-arahnya sudah kita temukan, nanti mungkin saat ini belum bisa kita sampaikan. Baik Pak Devi, saya ingin mengkonfirmasi. Tadi Anda sempat membahas mengenai saksi. Nah, dari informasi yang kami peroleh, ada keterangan yang menduga bahwa pelaku pengerusakan itu bukan hanya anak FIB, tapi dari fakultas lain juga ada yang ikut serta. Bagaimana itu Pak? Nah, karena saat ini kita belum mengambil kesimpulan siapa pelakunya, jadi saya belum bisa menyampaikan untuk pelaku tersebut. Sekarang masih dalam pendalaman. Sekarang masih kita dalam melakukan penyelidikan. Baik, kemudian saya menuju ke Pak Ahmad terkait dengan korban pelecehan seksual ini Pak. Sampai saat ini tindakan apa yang sudah diberikan oleh pihak kampus kepada korban-korban pelecehan seksual yang sudah melaporkan ke kampus? Oke, makasih Mas. Jadi sejak dilakukan pemeriksaan itu korban langsung ditangani oleh psikolog karena dia mengaku mengalami trauma sampai 2 kali penanganan. Yang bersangkutan sendiri menyatakan bahwa saya sudah merasa cukup untuk ditangani oleh psikolog. Jadi dia sendiri yang menyatakan sudah merasa tidak trauma lagi. Kemudian Ibu Ketua PPKS memberikan jaminan kalau mau ditangani lagi silakan menyampaikan ke PPKS untuk dilakukan penanganan lagi. Kemudian terkait dengan akademiknya, itu yang bersangkutan itu sekarang itu sudah dibentuk tim baru untuk tetap melangsungkan dengan baik perencanaan akademiknya untuk menyelesaikan studinya. Sudah yang bersangkutan baru saja telah melakukan seminar proposalnya, jadi tetap berlangsung dengan baik prosesnya, dan itu diberikan jaminan oleh Ketua PPKS untuk kepada fakultas untuk dilakukan perlindungan terhadap yang bersangkutan agar proses penelitiannya bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu Mas. Baik, artinya pihak kampus sudah menjamin keamanan dari korban yang menjadi korban pelecehan seksual ini ya Pak ya. Baik, saya menuju ke Bu Inalim. Bu Inah, ini bagaimana betul. Anda melihat sebagai pengamat pendidikan ini, evaluasi apa yang kita peroleh untuk dunia pendidikan ini ke depannya? Ya, sebetulnya sangat disayangkan ya kalau aturannya kurang tegas begitu. Jadi kita mendengar tadi ya dari Pak Ahmad bahwa aturannya sebetulnya hanya pemberhentian pembebasan sementara gitu selama 12 bulan secara aturan. Kemudian ditambahkan lagi 1 semester lagi.
Tapi coba kita bayangkan sebagai orang tua gitu, kalau kita punya anak, kemudian sang oknum pelaku ini kembali lagi bisa mengajar kembali ke kampus, apakah kita sebetulnya punya kepercayaan gitu untuk menitipkan anak kita di kampus tersebut? Karena pendidikan ini tentang kepercayaan, jadi nama baik itu harus dijaga. Kemudian tadi memang sudah dilakukan pemberhentian secara tetap, tapi sayangnya ini dilakukan kan setelah harus ada demo yang tindakan anarkis gitu. Jadi kita berharap lain kali sebetulnya perlu ketegasan atau keberanian, keseriusan untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi memang perlu ada pendekatan secara sistematis. Saya rasa hal-hal seperti ini sudah lama terjadi ya. Dan berdasarkan data dari Kemendikbud yang sebelumnya, itu kekerasan seksual yang ada di lingkungan pendidikan itu memang sebagian besar terjadinya di perguruan tinggi. Jadi tidak hanya di Unhas gitu. Jadi memang perlu pendekatan sistematis secara nasional. Baik Bu Ina. Kita harapkan semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran bersama dan kasus yang sedang berjalan pun dapat ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian. Terima kasih Bu Ina Lim, Pak Ahmad, dan Pak Devi yang sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami. Sangat menarik, kita sambung di lain kesempatan Bapak Ibu. Selamat beraktivitas kembali.